Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lara Maulida. Nah, di sini saya akan membuat video tentang opini untuk memenuhi mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia yang dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Mayang Sari, SPD MPD. Nah, berbicara tentang opini, saya akan mengangkat sebuah judul yaitu tentang ungkap kasus etnis Rohingya. Nah, sebenarnya siapa sih etnis Rohingya? Etnis Rohingya adalah kelompok etnis yang memiliki akar sejarah dan budaya yang kaya. Mereka merupakan salah satu minoritas terbesar di Myanmar dengan populasi tinggal di negara bagian Rakhine yang dulunya dikenal sebagai Arakan. Namun, perjalanan dan asal-muasal etnis Rohingya telah menjadi perdebatan yang kontroversial. Ungkap siapa etnis Rohingya? Kontroversi seputar Rohingya berkaitan dengan kewarganegaraan mereka di Myanmar. Pada tahun 1982, pemerintah Myanmar mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan yang mengakibatkan etnis Rohingya menjadi tidak diakui salah satu kelompok etnis resmi di negara itu. Undang-undang ini menyebabkan banyak Rohingya kehilangan hak-hak kewarganegaraan, membuat mereka menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Namun, mengapa etnis Rohingya melarikan diri? Yang pertama yaitu pencabutan kartu identitas penduduk yang dikenal sebagai kartu putih bagi warga Rohingya oleh pemerintah Myanmar mungkin menjadi salah satu faktor yang membuat mereka nekat mempertaruhkan nyawa mengarungi lautan. Selanjutnya, mari kita bahas mengapa etnis Rohingya melarikan dirinya ke Indonesia. Yang pertama, kondisi kemanusiaan yang buruk. Akibat kekerasan dan penganiayaan ini, banyak Rohingya terpaksa meninggalkan rumah dan mencari perlindungan di negara-negara tetangga, seperti Bangladesh dan Indonesia. Mereka seringkali tiba dengan kondisi kesehatan yang buruk dan tanpa aset apapun. Nah, pencarian keamanan dan perlindungan Aceh seperti juga Bangladesh adalah tujuan yang dipilih oleh Rohingya karena mereka mencari tempat yang aman dari kekerasan di Myanmar. Aceh telah dikenal karena sikapnya yang ramah terhadap pengungsi dan memiliki sejarah mendukung hak asasi manusia. Kemudian, alasan yang kedua mengapa mereka memilih Indonesia, yaitu keterbatasan pilihan. Rohingya seringkali tidak memiliki banyak pilihan lain selain melarikan diri ke negara tetangga seperti Aceh atau Bangladesh. Mereka tidak diakui sebagai warga Myanmar, oleh karena itu tidak memiliki hak yang sama dengan penduduk asli di negara itu. Nah, yang ketiga, mengapa? Karena bantuan internasional. Banyak Rohingya juga mencari akses ke bantuan kemanusiaan dan perlindungan yang dapat diberikan oleh organisasi internasional dan LSM di negara-negara tujuan mereka. Nah, berikut adalah contoh-contoh tentang Rohingya melarikan diri dari tempat penampungan atau dari tempat pengungsian. Bisa dilihat ya semuanya ya, ini ada contoh-contohnya. Nah, setelah kita mengetahui akar sejarah etnis Rohingya, sekarang marilah kita kupas tentang opini saya tentang penyebab pengungsi Rohingya kabur dari kamp Aceh. Yang pertama mungkin alasan utamanya karena mereka tidak ingin menjadikan Indonesia sebagai tempat tujuan akhir. Nah, alasan keduanya mengapa etnis Rohingya melarikan diri dari kamp atau penampungan, ini adalah udah berkali-kali etnis Rohingya ditampung namun selalu melarikan diri. Yang ketiga yaitu keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan pendidikan bagi Rohingya yang tiba di Aceh. Kemudian keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal dan pendidikan dapat menjadi tantangan yang besar. Ini membuat mereka sulit membangun kehidupan yang stabil dan mandiri di Aceh. Nah, alasan selanjutnya yaitu tujuan akhir yang lebih jauh. Bagi sebagian Rohingya, Aceh mungkin hanya merupakan tempat transit sementara dalam perjalanan mereka menuju tujuan akhir. Contohnya seperti Malaysia atau negara-negara lain di Asia Tenggara, di mana mereka berharap dapat menemukan perlindungan dan kesempatan hidup yang lebih baik. Nah, ini alasan terakhir saya mengapa etnis Rohingya selalu melarikan diri dari tempat penampungan atau dari tempat pengungsian, yaitu untuk mencari keamanan dan perlindungan. Beberapa Rohingya mungkin merasa Aceh bukan tempat yang cukup aman atau tidak memberikan perlindungan yang memadai untuk mereka. Ini bisa disebabkan oleh ketidakpastian hukum atau ketegangan sosial di sekitar mereka. Baiklah,
ambil adalah bagaimanapun kita harus tetap bersikap sebagai makhluk sosial dengan memahami akar penyebab dan dampak krisis Rohingya. Kita dapat memperjuangkan solusi yang berkelanjutan dan menggalang dukungan global untuk membantu mereka mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia dan warga dunia. Nah, cukup sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Inilah opini saya tentang etnis Rohingya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.